Shalom. Hari ini kita akan renungkan kitab Yesaya pasal 48, teksnya 12 sampai 22. Dan sudah dibagikan dua paragraf. Paragraf yang pertama ayat 12 sampai 16. Orang pilihanku akan menyerang Babel. Ia akan melakukan apa yang kuhendaki. Karena dia dipanggil, dibimbing oleh Tuhan, dia akan berhasil. Paragraf yang kedua, ayat 17 sampai 22. Tuhan mengajar orang Israel apa yang berguna bagi kita, dan ia membimbing mereka di jalan yang kita harus tempuh, sehingga mereka akan memberitakan sampai ke ujung bumi. Tuhan sudah menyelamatkan Israel, hambanya. Kesimpulannya, Tuhan berkata tentang dirinya sendiri bahwa ialah yang pertama dan yang terakhir. Juga Tuhan berkata kepada Babel, orang pilihanku akan menyerang Babel. Ia akan melakukan apa yang kuhendaki. Karena dia dipanggil, dibimbing oleh Tuhan, dia akan berhasil. Tuhan mengajar kita apa yang berguna bagi kita. Dan ia membimbing kita di jalan yang kita harus tempuh. Kalau umat Israel memperhatikan perintah-perintahnya, maka kesejahteraan mereka seperti sungai yang tak pernah kering, dan kemujuran mereka seperti ombak di laut yang tak pernah berhenti. Apapun Tuhan perintahkan kepada mereka akan memberitakan sampai ke ujung bumi. Tuhan sudah menyelamatkan Israel, hambanya. Sungguh mereka yang ikut jalan Tuhan itu tidak akan haus lagi, karena mereka akan minum air dari gunung batu sama seperti zaman busa. Ajaran tentang Allah. Pertama, Tuhan berkata tentang dirinya sendiri bahwa ialah yang pertama dan yang terakhir. Kedua, Tuhan berkata tentang orang pilihannya, itu Quraisy dan Yesus Kristus. Dia akan melakukan apa yang ia kehendaki. Karena dia dipanggil, dibimbing oleh Tuhan, dia akan berhasil. Ketiga, Tuhan mengajar kita apa yang berguna bagi kita. Dan ia membimbing kita di jalan yang kita harus tempuh. Keempat, Tuhan perintahkan kepada mereka akan memberitakan sampai ke ujung bumi. Tuhan sudah menyelamatkan Israel, hambanya. Kita juga harus memberitakan sampai ke ujung bumi. Tuhan sudah menyelamatkan kita melalui darah Yesus Kristus. Ajaran tentang manusianya. Pertama, kalau umat Israel memperhatikan perintah-perintahnya, maka kesejahteraan mereka seperti sungai yang tak pernah kering, dan kemujuran mereka seperti ombak di laut yang tak pernah berhenti. Namun, karena mereka tidak memperhatikan demikian itu, ya, merekanya sudah menjadi kering dan sudah berhentinya demikian itu. Kedua, mereka yang ikut jalan Tuhan itu tidak akan haus lagi karena mereka akan minum air dari gunung batu sama seperti zaman busa. Jadi aplikasinya, pertama, memperhatikan perintah-perintah Tuhan dengan percaya bahwa kesejahteraan kita akan seperti sungai yang tak pernah kering, dan kemujuran kita akan seperti ombak di laut yang tak pernah berhenti. Untuk itu, harus memperhatikan perintah-perintah Tuhan dengan membaca Alkitab, dengan berdoa setiap hari, setiap waktunya. Kedua, memberitakan janji Tuhan kepada sesama. Mereka yang mengikuti jalan Tuhan dan bimbingannya tidak akan haus lagi dan akan minum air dari gunung batu sama seperti zaman busa. Ya, kita harus mengikutinya jalan Tuhan saja. Sehingga PR praktiknya memperhatikan firman dengan renungan sehari-hari supaya dapat pengertian tentang perintahnya, dan memberitakan janji dan perintah Tuhan kepada jemaat dengan jelas. Kalau kamu tidak jelas tentang itu, sekalipun kita hamba Tuhan, tidak bisa jelaskan kepada jemaat dan sesamanya. Kita harus sehari-hari renungkan firman, berdoa di dalam firman juga. Hari ini juga
selama melayani sesuai dengan perintah Tuhannya. Tuhan Yesus memberkati.